auditor yang ditugasi untuk memimpin dan melaksanakan audit. Jadi pemimpin audit namanya lead auditor. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit. Jadi auditor adalah orangnya, ada kualifikasinya. Paling tidak dia memahami proses audit dan dasar-dasar audit yang tercantum dalam ISO 9001. Auditi organisasi yang diaudit, orang yang diaudit mewakili organisasinya. Kemudian yang terakhir adalah kriteria audit, meliputi kebijakan, prosedur, persyaratan yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan audit. Kemudian istilah-istilah dalam audit tadi dijelaskan lagi. Yang berikutnya adalah bukti audit, informasi yang dapat diverifikasi berdasarkan dari wawancara, data-data pengamatan, dan lain-lain. Jadi proses bukti itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan dokumen atau wawancara. Contohnya tadi yang purchasing melakukan markup, dia akan diwawancara apakah benar ada indikasi terhadap proses markup tersebut. Kemudian dibuatlah temuan, bukti-bukti dikumpulkan dari pelaksanaan audit dengan dibandingkan dengan kriteria audit yang ada. Kemudian terakhir adalah kesimpulan audit. Hasil audit yang dikumpulkan dari auditor setelah mempertimbangkan temuan audit. Nah, di sini ada 4 tahapan dalam proses pembentukan audit. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah D, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah A. P itu adalah plan, rencana audit. D adalah do atau pelaksanaan audit. C adalah action atau kontrol atau laporan audit. Yang terakhir adalah A atau action atau tindak lanjut. Jadi yang termasuk rencana apa saja adalah menetapkan jadwal audit, tadi jadwalnya kapan, 3 bulan, setahun, atau 6 bulan, dan seterusnya. Menunjuk auditor, jadi auditornya yang terlatih. Kemudian diinformasikanlah kepada auditi kapan jadwal auditnya, apa yang akan dilakukan audit, dan siapa saja auditornya. Kemudian dibuatlah checklist. Itu adalah perencanaan audit. Kemudian pada saat proses pelaksanaan, yang pertama adalah mengadakan acara pembukaan. Jadi nanti tim auditor akan mengumpulkan auditi, misalnya mau melakukan audit di departemen HRD. Maka orang-orang HRD itu akan dikumpulkan, dilakukan pertemuan mengenai proses audit yang nanti akan dilakukan. Kemudian membuat checklist, kemudian cek pemenuhan prosedur, kemudian mengumpulkan informasi dari departemen tersebut, apa saja proses bisnisnya. Contohnya tadi untuk pembelian barang, informasinya mulai dari PO atau purchase order atau order barang, kemudian pengiriman barang, delivery ya, kemudian delivery order, kemudian yang ketiga adalah penerimaan barang atau good receive, penerimaan barang, yang terakhir adalah invoicing atau penagihan. Nah, itu akan dikumpulkan informasi-informasi itu. Kemudian mencatat ketidaksesuaian, tadi contohnya di PO ditulis harga misalnya 11.000. Tetapi di invoice misalnya tertulis 12.000. Ada ketidaksesuaian. Kemudian yang terakhir adalah mengisi ke dalam formulir audit data-data tersebut. Kemudian dari pelaksanaan audit dibuatlah laporan audit. Kemudian yang pertama adalah mengadakan pertemuan tim audit dulu. Jadi tim audit misalnya terdiri dari 4 orang. Mereka berkumpul dan merumuskan apa saja temuannya, kemudian apa saja data-datanya, dan apa saja penyimpangannya. Kemudian meninjau ketidaksesuaian yang ada, menentukan elemen terkait, elemen-elemen misalnya di ISO tadi, kemudian membuat laporan lengkap hasil audit, yang terakhir adalah mengadakan acara penutupan. Acara penutupan itu artinya dipanggil auditinya bahwa kita akan melakukan proses laporan audit. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah menindaklanjuti hasil temuan auditor. Contohnya tadi ada penyimpangan harga, markup, maka akan ditindaklanjuti temuan tersebut, apakah benar terjadi markup. Kalau memang benar, dilakukanlah verifikasi tindakan yang telah dilakukan. Apakah yang dilakukan oleh tadi staf pembelian tadi bertentangan dengan standar audit. Kemudian yang terakhir, verifikasi efektivitas tindakan perbaikan. Jadi dilakukanlah perbaikan. Misalnya, orang tersebut diberikan teguran. Kalau memang terbukti secara syah dan meyakinkan terjadi pelanggaran,
Bisa saja orang tersebut diberikan surat peringatan 1, 2, 3, bisa juga langsung dilakukan proses pemutusan hubungan kerja, skorsing, PHK, atau bahkan mungkin dikriminalkan karena memang jumlahnya besar, ini termasuk perbuatan kriminal, maka bisa dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti kalau memang benar tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir dilakukan tinjauan manajemen. Hasil temuan ini manajemen akan meninjau apakah dengan ditemukannya tadi markup tadi, sistem seperti apa yang harus dilakukan supaya ke depan tidak terjadi lagi kasus markup harga tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pertemuan kita pada malam hari ini mengenai audit terkait dengan proses audit, temuan-temuan, dan kriteria pada ISO 9001. Minggu depan kita akan membahas mengenai lebih detail lagi mengenai proses audit.